ya Allahku. Mari kita sembah Dia karena Dialah sumber pengharapan kita. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur, ku berterima kasih Yesus. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang ajaib. Perbuatanmu sungguh ajaib bagi kami. Kaulah Tuhan, sumber kekuatan, sumber pengharapan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur, ku naikkan syukurku. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh pujian penyembahan kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya. Ora palarana ya sekiara lawara papa papa papa. Sikara lawara papa papa para larana larara sikara lawara mata galarana nana lawara papa papa papa. Ora pata galarana ya tagalara ya lawara papa 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 sikara lawara ya nara lawara papa 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 lawara pata galarana. Ora pata galarana ya sekiara lawara pagalarana ya sekiara lawara papa papa sikara lawara papa papa para larana nana larana tagalara ya larana. Terima kasih Allah Kudus. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya kepadamu ya Allahku. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah namamu Tuhan. Hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau begitu baik, kami merasakan semua kemurahan, semua kasih setiamu Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami undang Engkau Allah Roh Kudus hadir di ibadah ini Tuhan. Kami tahu meskipun kami terpisah antara rumah kami, tapi kami percaya Engkau hadir, Engkau nyata di dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami mau memuji, menyembah, meninggikan namamu Tuhan. Dan kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau disenangkan oleh puji-pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita lanjutkan lagu yang kedua, yaitu Biar Bumi Akan Berlalu. Semuanya boleh berlalu, tapi janji Tuhan ya dan amin pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya
matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Kita percaya semua yang difirmankannya pasti akan digenapi oleh Tuhan. Amin. Sekarang kita akan melanjutkan pujian penyembahan kita bukan dengan kekuatan kita. Hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Jikalau kita melayangkan mata kita ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan kita? Dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah kita tidak pernah terlelap dan Allah kita tidak pernah melepaskan sedikit pun tangannya untuk menopang kita, untuk menolong kita. Mari kita nyanyikan pujian penyembahan ini bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
sembah Dia. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh, pertolonganku hanyalah Engkau Yesus. Kau yang memegang dengan tangan-Mu yang membawa kemenangan. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur, ku memuji menyembah-Mu. Kau segalanya bagiku. Oh, haleluya Yesus. Ku mau memuji, menyembah, meninggikan Engkau Yesus. Hanya Engkau yang layak terima pujian. Hanya Engkau yang layak terima. Dimuliakan, ditinggikan nama-Mu Yesus. Kau gunung batu keselamatan, Kau kota benteng perlindunganku. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kau yang menuntunku, Kau Roh penghibur penolongku. Oh, haleluya, haleluya. Hosana naraya lawara palarana yasi. Ya narala wara papa papa rala rara sikara la wara pata kalara nata kalara yala wala wala wara papa papa sikara la wara papa 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 kiara la rana na 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 la wara palara na yasi ora pata kalara na yala la wala 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 wara papa 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 rala rara ya rala wara papa 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 rala wara haleluya Yesus haleluya ora pata kalara na yasi sikara la wara papa papa rala wara pata kalara nata kalara yasa kata kata ya rala wala wala wara papa papa ya rala wara papa papa sikara la wara palara papa 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 haleluya Yesus haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menopang kehidupan kami, yang memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Engkau sendiri ya Tuhan yang menolong setiap langkah kehidupan kami, menyertai, melindungi kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, kami dikenyangkan oleh kasih karunia-Mu. Kami diperbarui oleh Roh-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji, menyembah Engkau Bapa. Kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau disenangkan atas puji-pujian kami. Dan biarkan Tuhan kalau sebentar kami hendak membagikan sharing kami masing-masing. Kami menangkap rema-rema di minggu kemarin Bapa. Biarkanlah Tuhan, Kau jadikan hati kami menjadi tanah-tanah yang subur, yang siap Engkau tanami benih-benih firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itulah Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan. Menuntun kami kepada segala kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarkan Tuhan kami boleh mengalami segala kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan segala kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu serahkan
Hambanya yang sebentar lagi hendak membacakan sharing ini, biarkanlah Engkau urapi dia, Engkau kuduskan lawatan-Mu turun Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulut, bibir, lidahnya adalah berasal dari perkataan-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-Mu serahkan Komsel selanjutnya ini dari pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bu Melani sudah memimpin pujiannya. Dilanjut ya. Kita akan bersharing. Silakan. Yang pemimpin sharing adalah malam hari ini Pak Mario ya, kemarin ya, yang ditunjuk ya. Shalom Pak Mario. Iya, Oma. Ya, mari silakan waktunya. Iya, baik. Sebentar, Oma. Saya buka bahan sharingnya. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Kita ada di minggu pertama di bulan November. Untuk bulan ini tema besar kita yaitu pertolongan dari atas. Pertolongan dari atas. Tetapi tema mingguannya adalah Hari Penyelamatan atau The Day of Salvation. Ya, jadi dalam minggu ini temanya The Day of Salvation atau Hari Penyelamatan itu kita akan belajar bahwa Roh Kudus itu adalah Roh penghibur dan Roh penolong untuk setiap kita. Dan jangan sampai kita lupa bahwa sesuai dengan tema gereja kita tahun 2021 ini adalah tahun Roh Kudus atau the year of Holy Spirit. Nah, Shalom ini ada bentuk impact nanti yang mengirim kesaksian. Kita baca dari 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Nah, di sana firman Tuhan berkata seperti ini, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Nah, kalau kita sering membaca Alkitab, ya, ada beberapa ayat yang mengatakan hari ini. Hari ini itu dalam sifatnya present tense. Jadi walaupun Alkitab ini sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, tetapi apa yang ditulis hari ini itu pun berlaku hari ini. Saya kasih contoh seperti di Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ada juga dari Ibrani 3 ayat 7 sampai 8. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ada juga Ibrani 3 ayat 15, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Kemudian juga di Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan juga masih banyak ya kalau kita mau cari. Jadi itu arti hari ini itu bukan hari ini pada saat Alkitab itu ditulis ya, pada saat ribuan tahun yang lalu, tetapi hari ini tuh terus berlaku. Itulah hebatnya Alkitab kita. Walaupun dia sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, tetapi apa yang ditulis itu tetap berlaku sampai hari ini, hari itu. Jadi 2 Korintus
6 ayat 2 itu dikatakan, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi sesuai dengan tema kita, hari penyelamatan, berarti ketika kita membaca firman ini, seharusnya ketika kita misalnya belum bertobat atau masih berdosa, itulah saatnya kita ambil keputusan untuk hari inilah waktu penyelamatan itu. Hari inilah waktu pertobatan itu. Itu yang saya tangkap. Kemudian ada rahasia utama untuk menerima pertolongan dari atas, ya, pertolongan dari atas. Maksudnya pertolongan dari Tuhan, ya. Di sini ada 2 rahasia utama. Yang pertama adalah menjadi anak kesayangan Tuhan, atau apa ya, God favor, ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, apa sih yang membedakan anak kesayangan Tuhan dengan anak yang bukan kesayangan Tuhan? Maaf, saya ganti. Apa sih yang menjadi anak kesayangan Tuhan dengan anak yang biasa-biasa aja gitu? Nah, kalau anak kesayangan Tuhan itu berarti dia sudah punya hatinya Tuhan, itu dia sudah miliki. Jadi apapun yang dia mau, apapun yang dia tidak minta sekalipun, Tuhan itu pasti akan sediakan untuk dia. Salah satu contoh kalau di Perjanjian Lama, banyak ya, bukan salah satu ya. Yusuf, kemudian satu lagi Raja Daud. Kita lihat Raja Daud ini dia suka memuliakan Tuhan, dia suka melakukan perintah Tuhan, dan dia orangnya rendah hati. Inilah yang membuat dia itu menjadi God favor, atau kesukaannya Tuhan. Kalau saya pikir-pikir, dosa Raja Daud dengan Raja Saul lebih besar mana? Kalau menurut saya, kalau saya pikir secara manusia, dosanya Raja Daud lebih besar. Dia sudah bersinah, dia bunuh suaminya si Betseba itu. Nah, si Uria itu kalau di dalam ukuran manusia itu termasuk dosa yang besar. Tetapi Raja Saul kan hanya cuman ngambil ternak-ternak dan membawa tawanan raja aja, ya. Kalau dipikir lebih besar dosanya Daud malah daripada Raja Saul. Tetapi kenapa Tuhan lebih berkenan kepada Raja Daud? Karena Daud itu kuncinya satu, dia memiliki kerendahan hati. Ketika dia merasa dia sudah bersalah, dia berdosa, dia sungguh-sungguh mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dan dia itu berkabung, dia benar-benar pokoknya dia benar-benar melakukan apalah ya yang membuat dia itu sungguh-sungguh memohon agar Tuhan itu mengampuni segala dosanya. Ini yang Tuhan cari gitu. Hatinya itu yang luar biasa. Jadi dia malah menjadi perkenanan Tuhan. Sama seperti Yusuf juga demikian. Yusuf juga sudah dijual oleh adik-adiknya. Kemudian dia di negeri Mesir, dia di penjara, kemudian itu oleh istrinya Potifar dan lain sebagainya, tapi dia tetap setia. Nah, ini yang membuat dia itu menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian itu yang pertama, jadi menjadi anak kesayangan Tuhan. Kemudian yang kedua, selalu mengenakan kasih dan setia kepada Tuhan. Ini firman-Nya dari Amsal 3 ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu kepada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi kita harus selalu mengenakan kasih dan setia. Kita melakukan kasih aja itu sudah luar biasa, apalagi kita tetap setia untuk mengasihi. Nah, di situ kita akan menjadi favornya Tuhan, perkenanannya Tuhan. Jadi
kuncinya itu dua itu. Yang pertama yaitu jadilah anak kesayangan Tuhan, dan yang kedua adalah kita harus yang pertama ya menjadi anak kesayangan Tuhan, dan yang kedua selalu mengenakan kasih dan setia kepada Tuhan. Contohnya di sini Ruth ya. Ruth itu waktu dia bersama dengan si siapa? Mertuanya itu ya. Si mertua disebut si mertua apa? Ya, Ruth ya, Ruth. Ruth mertuanya. Naomi. Ya, mertuanya itu ya. Ya. Nah, Naomi. dia itu tetap setia walaupun Naomi ini sudah dia mengalami hal-hal yang menyedihkan, tetapi Ruth itu tidak pernah meninggalkan Naomi. Dia tetap setia mengikuti Naomi, dan hati yang seperti Ruth ini yang Tuhan sukai, yang menjadi perkenanan daripada Tuhan. Nah, jadi itu dua hal yang menjadi kunci untuk kita menerima perkenanan Tuhan. Yang pertama yaitu kita harus menjadi anak kesayangannya Tuhan, dan yang kedua kita harus punya atau mengenakan kasih dan setia pada Tuhan. Itu bahan sharing kita pada hari ini. Dan kemudian saya tambahkan juga yang di mana? Satu ayat lagi yang di Yeremia 31 ayat 20 itu, anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, ini salah satu ayat begitu Tuhan itu sangat terkenang, dia sangat terharu terhadap anak kesayangannya ini ya, si Efraim ini ya, sehingga dia menjadi anak yang sangat berkenan, yang sangat disayang sama Tuhan ya. Itu ayat tambahan dari saya di Yeremia 31 ayat yang ke-20. Baik, sekarang kita tiba di pertanyaannya. Sadarkah Anda bahwa Tuhan adalah sumber penolong dalam kesesakan dan itu terbukti? Itu yang pertama. Apa alasannya? Lalu sharingkan satu dari banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan atas hidupmu. Ini terkait dengan tema kita, yaitu Hari Penyelamatan. Ya. Kemudian aplikasinya, setelah mendengarkan firman Tuhan minggu ini tentang rahasia supaya kita mendapatkan pertolongan dan perkenanan dari atas, maka komitmen apakah yang akan Anda buat dan lakukan? Tulis dan sharingkan. Ya, ya baik. Saya akan menjawabnya. Pertanyaan yang pertama, sadarkah Anda bahwa Tuhan adalah sumber penolong dalam kesesakan dan itu terbukti? Ya, sangat-sangat sadar sekali bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang setia. Dia selalu menolong saya, dan itu sudah lebih, saya tidak bisa ceritakan dengan kata-kata lagi berapa banyak jumlah Tuhan itu begitu setia di dalam kehidupan saya. Itu sangat-sangat terbukti, dan di dalam kesesakan sekalipun Tuhan itu tetap setia, dia tetap mengasihi, dia tetap menolong saya. Lalu apa alasannya? Alasannya ya karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Karena ada ayatnya kalau nggak salah, walaupun kita nggak setia, Tuhan tetap setia. Ya, saya lupa di mana ayatnya, tetapi ada ayatnya. Ya, ada. Iya. Kemudian sharingkan satu dari banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan atas hidupmu. Satu ya, kalau sebenarnya banyak sekali yang saya tidak bisa katakan, tapi satu aja. Ya, di masa saya pemulihan ini, di awal-awal saya sakit itu, saya begitu merasakan kesakitan yang luar biasa ya, secara manusia. Mungkin ya mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu di sini
tidak pernah mengalami gejala sakit yang sama seperti saya ya. Jangan sampai ada asam lambung ditambah dengan anxiety atau kecemasan itu. Awal-awal saya mengalami itu sungguh luar biasa. Hampir setiap hari saya tuh mengalami ketakutan, saya mengalami begitu banyak sensasinya ya, sensasi dari asam lambung ini sungguh banyak. Tetapi dari situ saya percaya bahwa Tuhan izinkan ini terjadi itu untuk membuat saya tuh dekat sama Tuhan. Mungkin sebelum-sebelumnya ya saya percaya sama Tuhan, saya mengandalkan Tuhan, tetapi mungkin hanya kalau dibilang standar gitu, datar gitu. Tapi Tuhan mau lebih lagi. Kamu cuma segini doang. Saya pengen kamu yang lebih lagi daripada itu. Karena kalau cuma segini itu belum kapasitas kamu. Karena saya tahu kapasitas kamu bisa lebih daripada itu, makanya saya mengizinkan ini terjadi di dalam kehidupan kamu. Dan ya betul sekali bahwa ketika saya ada di dalam pergumulan, ada di dalam sakit itu, hampir setiap hari saya dengan Ibu Lydia, kami selalu berdoa, kami selalu membangun mesbah keluarga dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan, semakin hari pemulihan itu semakin baik. Yang paling cepat membantu itu ketika akhirnya beberapa minggu yang lalu saya sudah memutuskan ke psikiater itu. Nah itu sudah pemulihannya sudah sangat cepat sekali ya, walaupun awal-awal sakit itu saya sebenarnya sudah disarankan oleh 3 dokter spesialis ya, bahwa Bapak ini harus ke psikiater, Bapak ini harus ke psikiater, Bapak ini harus ke psikiater. Tapi saya bilang, maaf Pak, saya bukan orang gila gitu kan. Dibilang, oh tidak, orang ke psikiater itu tidak harus orang gila, tetapi dia mungkin punya hal-hal yang perlu berkaitan dengan hormonnya, berkaitan dengan sarafnya, itu perlu diperbaiki. Dan di situ, oh ya, akhirnya saya dengan Ibu Lydia kami putuskan, ya oke kita jalani. Dan puji Tuhan sudah hampir 1 bulan saya jalani pengobatan ini. Saya sudah bisa keluar-keluar, saya sudah tidak mengalami rasa takut. Pokoknya sudah sangat pesat sekali perkembangannya. Dan itu kalau saya ingat itu, saya merasa, kalau saya awal-awal sakit itu saya merasa, waduh, seperti ini ya, pertolongan Tuhan di dalam hidup saya itu. Dan saya percaya ketika nanti saya sudah menerima kesembuhan itu sepenuhnya, Tuhan mau saya harus menjadi alatnya untuk melayani mereka yang mengalami hal yang sama seperti saya. Itu yang menjadi ini buat saya, menjadi kerinduan saya seperti itu. Kemudian setelah mendengarkan firman minggu ini, tentang rahasia supaya kita mendapatkan pertolongan dan perkenanan dari atas, maka komitmen apa yang akan Anda buat dan lakukan? Ya, kalau kita pertolongan itu kan tentu kita harus terus hidup dekat dengan Tuhan. Tanpa hidup dekat dengan Tuhan kan tidak mungkin kita bisa merasakan ya mungkin kita bisa merasakan pertolongan, tetapi tidak seperti hubungan yang akrab seperti seorang bapak dengan anaknya. Tetapi di sini saya menilai bahwa salah satu faktor yang membuat seseorang itu rahasia supaya mendapatkan pertolongan dan perkenanan itu, kalau menurut saya pribadi ini ya, dia mengalami apa yang namanya dengan ujian. Kalau bahasa saya itu pemurnian. Karena ketika orang mengalami ujian dan pemurnian, saya percaya dia itu pasti akan, awalnya mungkin berat, tapi setelah dia menjalani itu, saya percaya dia pasti akan menikmati apa yang dia alami. Salah satu contoh mungkin seperti Rasul Paulus ya. Rasul Paulus itu kan kita tahu bahwa dia salah satu rasul yang begitu rasul bagi bangsa-bangsa ya, bukan hanya bangsa Israel, tapi dia menyebarkan Injil itu bagi bangsa-bangsa melalui si Paulus ini. Dan dia itu mengalami suatu penderitaan yang luar biasa, dia mengalami dan Tuhan itu memang izinkan terjadi, karena ketika waktu Tuhan menangkap Paulus itu, Tuhan sudah katakan bahwa
orang ini akan kupakai untuk apa ya, kalau nggak salah di Kisah Rasul berapa itu ketika Tuhan menangkap Paulus, Tuhan sudah mengatakan demikian bahwa Paulus ini akan menderita untuk dia gitu. Jadi dari situ saya percaya bahwa tanpa ada ujian, tanpa ada penderitaan, kehidupan kita ini stagnan ya, atau flat aja ya, datar terus. Tapi saya bersyukur ketika ada pergumulan, ketika ada pemurnian seperti itu, itulah yang menjadi kerinduan saya dan Ibu Lydia saat ini. Tuhan, kenapa hari ini kok tidak ada ujian? Tuhan, kenapa hari ini kok nggak ada pergumulan? Kami rindu Tuhan, bukannya kami sok kuat, bukannya kami sok bisa, tetapi kami semua bisa melakukan ini tentu pasti Tuhan izinkan terjadi, pasti Tuhan juga ya akan memampukan dan memperlengkapi kami. Oleh karena itu, salah satu langkah dan komitmen saya ke depannya itu, ketika saya ingin mendapatkan pertolongan dan perkenanan dari atas, saya ingin Tuhan terus memberikan saya ujian dari hari ke hari, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan saya. Itu saja mungkin dari saya, Opa dan Bapak Ibu semuanya. Sekarang saya kembalikan ke Opa lagi, dan Oma silakan. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Mario untuk share-nya malam hari ini. Ayo Bapak Ibu yang lain bisa melanjutkan untuk membagikan share-nya, silakan. Boleh dilanjutkan. Mau Pak Dewanto dulu, Pak Gea dulu, monggo. Siapa dulu, silahkan. Siapa lagi sih yang udah gabung? Pak Gea. Bung. Ya. Siapa sekarang? Ya, mari Pak, silakan kalau mau membagikan share-nya. Oke. Ya, terima kasih Opa Oma telah memberikan waktu kepada saya untuk sharing firman Tuhan pada malam hari. Shalom Bapak Ibu. Pertama-tama kita sharing sesuai dengan bahan sharing yang telah ditentukan oleh gereja kita. Ya. Jadi sesuai dengan Rema tahun ini untuk kita yang dikeluarkan oleh Pak Bajala tahun Roh Kudus. Ya, tahun Roh Kudus. Jadi ada Tritunggal. Bapa, Anak dan Roh Kudus tetap satu dia. Ya, tetap satu. Jadi berbicara hari keselamatan itu yaitu bukan hari ini. Ya, keselamatan itu sebenarnya sudah kita terima pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Ya, jadi keselamatan kita itu pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Ya, atau keselamatan orang Kristen, berbicara masalah keselamatan ini bicara pada orang Kristen, ya, kita bicara Tuhan Yesus. Jadi keselamatan orang Kristen bukan karena KTP-nya, ya, bertuliskan orang Kristen, ya, bukan juga karena rajin ke gereja, bukan perbuatan sehari-hari selalu berbuat baik, tapi keselamatan itu terjadi hanya karena menanggalkan dosa-dosa, ya, dan dengan percaya menerima dan mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Nah, itu dia kalau menurut saya memahami judul perikopnya ini hari adalah keselamatan. Bergantung kita pada kapan kita menerima Tuhan Yesus, ya. Kita harus menyelidiki dulu diri kita secara pribadi. Apakah saya sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya? Kan begitu. Ya. Jadi pada saat kita menerima Tuhan Yesus itu otomatis, ya,
perkenanan Tuhan itu datang pada kita, ya. Bergantung cara kita memandang Allah itu, bergantung cara kita memandang Allah, ya, melihat dalam iman. Ya, kita harus melihat bahwa Tuhan sebagai Bapa kita, ya, dan kita sebagai anaknya, atau sebagaimana cara kita memandang Allah itu, ya, baru bisa kita menerima keselamatan. Ya, nah itu. Jadi memang benar sesuai dengan rema firman pada hari ini, malam ini atau minggu ini adalah seorang penolong itu dan memang Roh Kudus. Jadi tanpa kita menerima dulu Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita tidak bisa selamat. Ya, karena Yesus bilang, tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa di surga tanpa melalui aku. Itu waktu ada di atas bumi dia. Sekarang bukan di atas bumi, sekarang dia telah berjanji kepada kita bahwa Tuhan memberikan, Yesus berjanji bahwa Allah Roh Kudus memberikan penolong bagi kita, pelindung, ya, pelindung bagi kita, menghibur kita sesuai dengan rema dan tema yang disampaikan oleh Pak Obaja tahun ini. Ya, jadi sebagai penolong, ya, penghibur kita adalah Roh Kudus. Ya, jadi hanya orang-orang yang memandang Tuhan itu bahwa Allah itu, Yesus itu sebagai Bapa kita, dan kita adalah sebagai anaknya. Disitulah begitu pengakuan iman kita bahwa Yesus sebagai Tuhan, bahwa disitulah perkenanan Tuhan turun di atas kita. Ya, itu saya tanggap dan saya dengar oleh Pak Jonathan, Pak Obaja, dan Pastor Nita. Jadi memang benar, satu ada Roh Kudus, Roh penghibur dan penolong. Ya, dua rumawi itu sekarang momen penyelamatan itu datang dalam hidup kita. Bila kita percaya, bila kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap akal budi kita. Ya, itu yang saya dapat. Kunci untuk menerima favor Tuhan atau perkenanan Tuhan yaitu satu, menjadi anak kesayangan Tuhan. Ya, menjadi anak kesayangan Tuhan itu saya bilang tadi, bila kita mengaku bahwa Allah itu sebagai Bapa kita atau sahabat kita sesuai dengan rema yang sudah kita lewati, ya, sahabat kita, dan ya itu baru perkenanan Tuhan itu bisa dibilang kita anak kesayangan. Karena dibilang kita sebagai anak kesayangan berarti dia sebagai Bapa kita. Ya, kita cuma memandang dengan iman dan percaya. Ya, setia itu yang saya tangkap firman ini. Lalu itu keduanya itu selalu kenakan kasih dan setia pada Tuhan. Artinya, ya, yang itu yang saya bilang tadi, kasih, berbicara masalah kasih tadi ya, di nomor 2 ini, di nomor 2 tadi selalu kenakan kasih dan setia pada Tuhan itu. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Ya. Dan berbicara masalah setia, kita setia pada Tuhan, ya, sampai kapanpun, apapun masalah yang kita alami di dalam hidup ini, baik tidak baik keadaan, pergumulan banyak, atau usaha tidak lancar, segala macam, kita tetap setia. Kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, bahkan sampai Tuhan panggil kita, itu artinya kasih, berbicara kasih dan mengasihi Tuhan dan sekedar setia, itu istilahnya setia kepada Tuhan Yesus. Ya, sesudah itu kita masalah kesetiaan ini, benar yang bilang Pak Mario tadi, itu saya belajar kepada Ruth ini. Ruth. Jadi hubungan Ruth dengan Naomi adalah hanya sebagai orang tua, mertua. Ya, kalau kita baca cerita Ruth ini panjang, bahwa pertama dulu meninggalnya suami Naomi, ya, udah itu meninggalnya lagi, sudah itu meninggal suaminya Ruth, ya, sesuatu kesempatan kepada Ruth bisa balik pulangnya ke rumah orang tuanya, tapi dia menampakkan favor Tuhan itu di dalam hidupnya, ya, bahwa dia tetap setia kepada Naomi sebagai ibunya, ya. Sebagai ibunya. Jadi
apa yang terjadi pada saat itu, waktu Rut itu saya baca Rut ini, bahwa mujizat demi mujizat Tuhan lakukan di dalam kehidupan Rut. Bahkan Tuhan ketemukan dia seorang laki-laki, yaitu si Boas, ya, yang punya kebun, kita bilang kayak gitulah. Ya, jadi ibaratnya karena kesetiaan si Rut ini, ya, dan mengikuti perintah Tuhan, mengikuti Tuhan, percaya pada firman Tuhan, ya, apa yang dialami Rut pada saat bahkan dia ada si Boas ini jatuh cinta kepada si Rut, walaupun sebelumnya jatuh menjadi suami istri mereka. Si Rut ini sempat juga mengutip jerami-jerami hasil dari panen dari kebun si Boas ini, ya. Jadi itulah ibaratnya semua dia lakukan, kesetiaannya kepada si Naomi itu, ya. Jadi pada saat hari hanya itulah jatuh cinta, itu ceritanya si Rut ini, si Boas ini jatuh cinta kepada siapa ini, ya, kepada si Rut. Ya, itulah artinya hasil dari kesetiaan si Rut ini kepada Naomi. Bahkan di situ favor Tuhan itu turun di atas kehidupannya. Bahkan dia selanjutnya dia menjadi yang punya kebun, ya, yang punya bos jadi punya dia jadinya. Ya, itulah yang saya dapat. Jadi intinya kita harus sesuai yang saya dapat dalam khotbah Pak Jonathan dan Pak Obaja, itu kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa kita, dengan kekuatan kita, dan kita harus setia, ya, selama-lamanya kepada Tuhan Yesus. Itu aja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Bu Gia mau nambahin? Silahkan Bu. Kesaksiannya. Terima kasih, Mak. Waktu dan tempatnya, saya langsung jawab pertanyaan aja. Sadarkah Anda bahwa Tuhan adalah sumber penolong dalam kesesakan dan itu terbukti? Apa alasannya? Sharingkan satu dari banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan atas hidupmu. Kalau yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saya pribadi itu nggak terhitung banyaknya pertolongan Tuhan itu. Dan saya percaya bahwa pertolongan Tuhan itu sangat ajaib, sangat nggak terjangkau dengan segala pikiran kita. Sebab Tuhan itu kita punya Tuhan yang berkuasa. Jadi dalam yang rema kemarin minggu lalu itu yang menjadi rema buat saya itu yaitu di dalam Mazmur 46 ayat 1 sampai 2. Itu yang berbunyi Mazmur. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Ya memang kalau kita lihat dari Mazmur 46 ini itu yaitu pengakuan pasti kita terhadap Tuhan, pengakuan iman kita kepada Tuhan bahwa dalam keadaan dan situasi apapun Tuhan itu ada bagi kita. Karena apa kita katakan Tuhan itu ada bagi kita saat kita dalam kesesakan, dalam kesusahan, entah bagaimana cara Tuhan yang ajaib itu menolong kita, membawa kita, memberikan jalan keluar bagi kita. Makanya dikatakan di dalam itu penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi kita juga harus percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Tuhan Allah yang setia, Dia Allah yang melindungi kita, Dia Allah yang menjaga kita. Makanya dalam Mazmur 46 ayat 2 itu Dia penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Contohnya kalau kita kemarin dikatakan itu kesesakan apa yang saat ini sedang saya hadapi, kita hadapi.
Ya misalnya kesesakan dalam rumah tangga, kesesakan dalam keuangan, dalam kesehatan, apakah kesesakan dalam usaha, pekerjaan. Kadang banyak hal yang bisa membuat kita itu ada dalam kesesakan. Jadi oleh karena itu dalam firman ini kita itu jangan takut, jangan ragu, jangan gusar selama kita masih berjalan di jalan Tuhan. Segala ujian dan segala proses ataupun pruning yang kita alami saat ini dari Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita, dan Tuhan hanya ingin proses ataupun pruning yang dari Tuhan itu kita jalani dengan iman kita yang kokoh. Kalau saat ini kita ada dalam kesesakan, kita harus percaya bahwa di dalam Matius 18 ayat 20 itu Tuhan akan membawa kita kepada ke tempat yang lapang sehingga kita tidak sesak. Maksudnya Tuhanlah tempat Tuhan yang menolong kita, Tuhan tempat sandaran kita, Tuhan tempat pengharapan kita dalam segala kesesakan kita. Jadi saat kita ada di dalam jalan Tuhan, kita percaya, saat kita ada dalam kesesakan, kita percaya pasti Tuhan buka jalan, pasti Tuhan tolong kita. Kayak seperti kami banyak hal yang sudah Tuhan tolonglah, mungkin kita semua juga sudah sangat merasakan bagaimana pertolongan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita ada, itu semua karena Tuhan. Di masa pandemi selama 1 tahun lebih, kita sampai hari ini kita ada, kita sehat, itu bukan karena kuat kita, bukan karena banyaknya kita minum vitamin, bukan karena hebatnya kita pakai masker, tapi itu semua karena Tuhan. Saya percaya, contoh ya, waktu pertama kali pandemi itu, kita kan belum tahu itu ya, kalau COVID itu seperti apa, cara mengatasinya seperti apa, pengobatannya seperti apa. Nah, kalau memang pada waktu pertama pandemi itu sudah tahu, ya mungkin saya itu nomor 1 paling yang kena COVID gitu. Karena tanggal 11 bulan Maret 2020 itu saya ada di Medan, dan tanggal 28 bulan Maret 2020 itu saya harus kembali ke Jogja karena orang tua waktu itu sudah agak sehat dan saya harus kembali. Nah, waktu itu pertama kali jalan protokol di Medan itu ditutup semua karena pandemi saat itu melanda gitu. Jadi dalam keadaan seperti itu, waktu itu jujur tenggorokan saya ini seperti kayak ada yang ganjel gitu. Jadi makan nggak bisa gitu. Makan nggak bisa, minum obat juga nggak bisa, seperti ada yang ganjel, nggak bisa, makanan semua masuk gitu. Jadi pada waktu saya mau pulang dari Medan itu kemari, jalan protokol di Medan itu ditutup, saya itu berdoa gini, Tuhan, ini pandemi. Kalaupun saya harus mati di Jogja. Saya harus ketemu dengan suami dan saya harus ketemu dengan anak. Saya harus mati di Jogja gitu. Tolong saya, bantu saya, lindungi saya, sampaikan saya ke Jogja dengan selamat. Nah, hari itu memang saya betul-betul merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dengan ketakutan yang begitu luar biasa. Karena kan kalau pertama pandemi itu orang nggak tahu seperti apa untuk mengatasi COVID waktu itu, obat apa yang mau dimakan pun kita nggak tahu gitu. Tapi yang pasti saya minta sama Tuhan, kalaupun memang ini Tuhan, saya harus ketemu, saya harus ke Jogja. Nah, dalam perjalanan memang jujur di pesawat itu saya sempat juga kayak nafas pendek, saya juga merasakan sesak gitu. Cuman kan masih belum ada PCR, belum ada swab, masih bebas seperti biasa gitu kan. Cuman Tuhan tolong saya, selamatkan saya, tibakan saya di Jogja dengan selamat. Puji Tuhan, Tuhan dengar doa saya, memang saya sampai di Jogja gitu. Memang saya hampir 1 bulan saya nggak bisa nelan pil, nggak bisa nelan. Jadi pil itu harus saya giling. Jadi anak saya pun karena sudah berapa hari di Jogja, terus tiba keluar itu kalau harus minum ini, dan saya dibelikan itu vitamin C itu yang kadarnya itu 5.000 ya. Vitamin yang kadarnya 5.000 itu nggak tahu, asal minum aja, tapi nggak bisa, harus digiling. Selama 1 bulan saya minum itu gitu. Nah, puji Tuhan memang berangsur-angsur Tuhan
Pulihkan. Tuhan sembuhkan saya. Nah, itulah yang saya rasakan, pertolongan Tuhan itu. Kalau tanpa Tuhan memang saya nggak bisa sampai ke Medan gitu, melihat kondisi saya. Jadi waktu itu saya nggak makan nasi. Saya hanya makan labu jipang. Itu pun saya rebus sampai dia bonyok, sampai dia lembek. Jadi hanya tinggal telan-telan saja sama telur rebus. Itu selalu yang sepanjang leher saya ini kemarin itu sakit. Nah, puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan tetap memberi kesehatan. Itu semua saat kita betul-betul menjadikan Tuhan itu sebagai tempat pertolongan kita, perlindungan kita. Memang dialah membawa kita ke tanah, ke tempat yang lapang. Jadi waktu kita harus tahu pada waktu kesesakan kita larinya kemana, kita menjeritnya kemana, kita minta tolongnya kemana. Hanya kepada Tuhanlah tempat satu-satunya pertolongan kita. Terima kasih untuk aplikasinya. Seperti yang di situ, kayak yang dibilang Mario tadi, kita harus menjadi anak kesayangan Tuhan, harus memiliki hati seperti Rut yang penuh kasih dan kesetiaan, seperti di Amsal 3 ayat 3. Jadikan kasih dan kesetiaan itu sebagai perhiasan hati dan jangan pernah melepaskannya. Dan kita juga harus memiliki kasih dan kesetiaan kita agar kita mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kemarin saya memberitahukan supaya menyampaikan lebih daripada pemenang itu ya, Saudara. Ternyata yang Pak Mario sampaikan mengenai kemenangannya terhadap itu asam lambung dan kan bukannya asam lambung tapi juga rasa takut dan sebagainya itu ya, kalau Pak Mario sembuh itu nanti bukan hanya menang, lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena dia mau mengajak orang-orang yang mengalami seperti dia itu nanti harus menjadi satu grup, bisa sembuh semua. Ya. Haleluya. Itu sakitnya itu bukan sakit-sakit yang biasa tapi aneh gitu ya. Tapi ya Pak Mario bisa mengalahkan itu semua, menjadi lebih daripada pemenang. Tadi Pak Gia juga bilang ya, Tuhan itu kalau kita punya Tuhan, percaya kepada Dia itu hanya karena Roh Kudus. Ya, kalau tidak ada Roh Kudus itu tidak bisa kita mengatakan, oh Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Bukan hanya perkataan, kalau perkataan kan baca saja. Tapi kalau perkataan atau membaca pun kalau memang belum, mesti pelan-pelan. Tuhan Yesus itu Juru Selamat. Itu masih belum mengalamkan. Tapi kalau Tuhan Yesus itu adalah Juru Selamat, ya penolong kita. Nah, ya penolong Juru Selamat hidup saya. Terus mengatakannya mantap begitu. Karena apa? Karena sudah mengalamkan. Terus Pak Kiai juga ngomong, ya kalau kita salah itu tinggal percaya. Nanti sudah ditebus. Bukan hari ini saja ditebus, tapi 2000 tahun yang lalu, ya, atau hampir 2000 tahun yang lalu sudah Tuhan Yesus mati di kayu salib, 3 hari kemudian bangkit, itu berarti ya sudah diselamatkan kita ya, asal kita percaya selamat gitu. Nah, Bu Gea ini kena COVID tapi malah nggak apa-apa, tidak karena diobati ini itu ya minum vitamin C aja sama telur rebus ya. C 5.000 ya. Saya itu tahunya C itu cuma 1.000, ini 5.000. Gimana rasanya itu? Iyanya. Ya. Nah, dan luar biasa
suami sama anaknya tidak ketularan, ya. Padahal tidak pakai masker loh itu, saudara. Itu yang namanya lebih daripada pemenang, ya. Nah, malam hari ini sebelum nanti saudara yang lain, ya, saya juga ingin kesaksian dan mengenai lebih daripada pemenang. Oh ya, Pak Dewanto dulu, Pak, kata istri saya. Pak Dewanto kesaksian atau membagikan rema atau ya pertolongan dari atas apa lebih daripada pemenang, monggo. Ya. Ya, makasih Opa. Ya. Saya tertarik dengan 2 Korintus 6 ayat 2. Ya, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi tema kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong dalam konteks yang saat ini. Nah, yang menjadi perhatian saya adalah bagi Allah ada perkenanan. Allah dari segi Allah akan berkenan kepada umat manusia. Tapi dari segi manusia juga kita harus mencari perkenanan Allah. Jadi Allah berkenan, kita mencari perkenanan. Dua hal yang harus sinkron, harus jadi satu nada. Nah, dan yang menarik di 2 Korintus 6 ayat 2 ini dikatakan bahwa kalau pada waktu aku berkenan, ini kata pada waktu itu ada periode, ada limit waktu. Ada satu batasan waktu karena dikatakan pada waktu aku berkenan. Berarti ada saatnya di mana perkenanan itu hilang. Atau kalau kita bisa bilang kesempatan lah. Tetapi hal yang menarik di bagian akhir daripada ayat ini dikatakan bahwa sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan. Berarti pada saat orang membaca seperti yang tadi yang udah di-sharingkan oleh Pak Mario atau Pak Gea tadi, bahwa walaupun ini ayat ini beberapa ribu tahun yang lalu atau ya sekitar 1000-an tahun yang lalu ditulis oleh Paulus, tetapi waktu perkenanan itu masih ada sampai saat ini. Jadi dia seperti present, ya, present tense itu masih tetap ada, ya. Dan jadi sebenarnya ayat yang kedua ini juga bisa menegaskan buat kita bahwa perkenanan Allah itu walaupun dia Allah, tetapi memang juga ada masanya, ada waktunya. Ya, sebagai orang Kristen kita paham pada saat kita meninggal itu perkenanan itu udah lewat. Jadi perkenanan itu ada pada saat kita masih bisa hidup. Nah, inilah pekerjaan Roh Kudus yang akan memberikan pengertian kepada kita, menginsafkan dunia akan dosa, ya, dan menunjukkan tentang jalan kebenaran, keselamatan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi sebenarnya perkenanan Allah itu kalau mau dibilang selama kita masih hidup itu selalu terbuka. Tetapi kita berkenan kepada Allah, ya, ini yang kembali lagi kepada manusia. Jadi Allah nggak bekerja secara mekanisme orang yang manusia otomatis akan mendapat perkenanan Allah. Tetapi bagaimana kita mencari perkenanan itu? Nah, tadi juga udah banyak di-sharing, ada 2 hal, yaitu kasih Allah dan kasih dan setia. Nah, pada saat ya itu penyelamatan terjadi pada saat kita menerima Yesus, kita menerima keselamatan itu dari Tuhan. Dan itu seringkali sadar atau tidak sadar kita seringkali merasakan bahwa perkenanan Allah atau pertolongan Tuhan itu yang kita rasakan pada saat kita pertama kali bertobat, pertama kali terima Yesus sebagai juru selamat, itu kehadiran Allah itu dan pekerjaan Allah dalam kehidupan kita, istimewa dalam permasalahan yang kita hadapi itu sangat nyata, tetapi pada hari-hari atau tahun-tahun berikutnya itu mulai terasa berkurang. Nah, itu sebabnya ada kata kasih. Kasih berarti kita kembali kepada Allah. Kita mengasihi Allah.
dan Allah berkenan kepada kita, kita memperoleh perkenanan Allah dengan mengasihi Allah. Sehingga Allah berkenan dan Allah menolong. Tetapi ada satu kata lagi, yaitu setia. Bagaimana kita bisa mempertahankan itu melewati proses waktu kehidupan kita. Sehingga dulu biasanya istilah dalam dalam kelompok-kelompok PA itu biasanya orang katakan, iya dulu awalnya berapi-api, kemudian berasap-asap. Kenapa demikian? Karena ada setia. Setia ini yang kurang. Sehingga pertolongan Allah itu, mungkin Allah tetap menolong, tetapi kenapa sering ada terasa berbeda? Begitu kita berdoa, Allah menjawab. Begitu kita doa, Allah menjawab. Itu pada awalnya. Tapi yang berikutnya itu kenapa seperti agak lama? Memang ada dua hal di dalam hal ini. Allah juga ingin mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita juga bergumul bersama-sama dengan Allah untuk menang dari satu masalah. Sehingga kita juga bisa, pengalaman hidup kita itu bisa kita pakai juga untuk memberkati orang lain yang berada dalam situasi yang sama. Ya. Nah, dan seperti yang tadi Opa bilang bahwa Pak Mario sakit ini akan jadi lebih dari pemenangnya ini. Kadang-kadang kita bergumul, kita tahu bahwa kita mengasihi Allah, Allah juga mengasihi kita, kita berkenan kepada Allah, ya, dan Allah juga berkenan kepada kita, memperkenankan kita. Tetapi kadang-kala pergumulan itu butuh waktu. Ya, butuh waktu di sini adalah untuk bagaimana bisa menciptakan anak-anak Tuhan yang lebih daripada pemenang. Karena tanpa ada pergumulan, tanpa ada persoalan, kita nggak pernah bisa membuktikan bahwa Allah kita itu luar biasa. Semakin, saya ingat ada satu, dulu waktu saya masih kuliah, ada satu kata-kata mutiara dari nama Ibu Basilia Sling. Basilia Sling ini seorang biarawati dulu. Dia tulis begini, semakin besar permasalahanmu, semakin dekat Allah padamu. Memang kalau kita kadang-kadang kalau mikir, sebenarnya juga ya nggak terlalu benar sih menurut saya. Allah tuh dekat dengan siapa yang nggak perlu pandang besar kecil, tetapi dia ingin menandaskan bahwa kalau kita diizinkan Allah mengalami satu pencobaan yang besar sekali, berarti Allah udah mengukur kemampuan kita untuk menyelesaikan itu. Berarti ini satu sekolah yang Allah berikan buat kita untuk bagaimana kita bisa lulus dengan permasalahan yang besar itu yang baru kita hadapi, supaya kita bisa juga membantu orang lain yang juga dalam permasalahan yang sama. Karena kita nggak bisa hidup egois. Sesama saudara seiman adalah kita saling bantu-membantu. Bagaimana kita bisa membantu orang lain kalau kita nggak pernah berada dalam satu permasalahan? Itulah sebabnya maka dibilang mengucap syukur dalam segala hal. Kita masuk di dalam situasi-situasi yang sulit, kita mengucap syukur. Dan ini yang saya lihat bahwa kata kasih dan setia, inilah akan selalu mempertemukan perkenanan Allah itu, dan bagaimana kita bisa memperoleh perkenanan Allah dari segi kita manusia. Ya. Nah, itu kasih dan setia. Dan kalau melihat dari kehidupan saya sendiri, sama seperti Bapak Ibu yang lain, banyak benar yang Tuhan kerjakan. Dan sudah terlalu banyak hal-hal yang mungkin saya butuhkan waktu cuman sekitar beberapa jam, itu harus terjadi. Ini antara mati hidup, ya, itu yang harus terjadi. Tapi pada saat saya benar-benar menyerahkan itu kepada Tuhan dan berserah, Tuhan nggak pernah terlambat. Tuhan nggak pernah nggak pernah ingkar bahwa Dia itu memang menolong pada waktunya. Sehingga itu yang selalu membekas sampai sekarang. Ada masalah-masalah apapun juga, saya udah ingat Tuhan pernah nolong saya sedemikian rupa. Ya, saya dulu mungkin pernah saya sharing di sini bahwa saya harus ujian. Pada saat saya harus ujian besok pagi. Ya, sementara saya tempat kos saya dan tadinya tempat kos saya itu cuma berseberangan dengan fakultas saya. Tapi karena itu dipindahkan oleh fakultas, dipindahkan 10 km dari tempat saya, maka saya harus jangkau dengan angkutan umum. Dan saat itu saya benar-benar nggak punya duit sama sekali.
Dari beberapa hari saya berdoa tuh untuk Tuhan supaya Tuhan kasih saya duit, dan saya waktu itu nggak pernah mau pinjam sana sini, nggak mau minta ke ibu kos, mau segala macam, nggak mau pinjam. Karena saya tahu bahwa Tuhan itu hidup. Makanya saya waktu itu berdoa, Tuhan yang penting saya udah belajar baik, udah siap untuk ujian, saya nggak mau tahu saya harus lulus. Kalau Tuhan tidak berikan saya, tidak kirim saya uang untuk saya bisa ke sana, maka saya tahu saya ada punya waktu untuk bisa bisa ujian susulan atau gimana pun juga. Yang penting saya tetap belajar sampai hari besok pagi. Nah, saya waktu itu tunggu sepanjang hari itu, Tuhan gak pernah kirim-kirim duit. Sampai hampir jam 10 malam, saya pikir, oh udah gak ada kemungkinan. Tapi saya tetap percaya Tuhan, pokoknya saya tetap tahu saya harus lulus. Karena saya udah mempersiapkan diri dengan baik semuanya. Dan saya tidur. Tapi kemudian ada om saya yang nggak pernah tahu saya kos di situ, tapi dia pernah dengar sekitar jam 10 malam, 10 lewat, sekitar jam 11, karena rumah semua udah pada tidur. Tiba-tiba pintu rumah ibu kos, karena saya itu kos di dalam satu keluarga ya, jadi semuanya keluarga saya sendiri, anak kos di situ. Dan ibu kos saya itu bangun, kemudian saya dibangunkan, itu ada om yang cari di bawah. Saya turun ke bawah, karena saya di lantai 2, saya turun ke bawah, saya pikir ini om saya ini, karena kebetulan ada sepupu saya yang mau wisuda dari kedokteran. Kebetulan yang ketua senatnya itu di belakang rumah saya. Jadi saya berpikir dia mau ke sana. Ya, ternyata mereka cuma datang. Saya tanya, Om dari mana? Oh, kita pulang dari dokter. Jadi kebetulan lewat di sini, karena rumah saya bukan di jalan raya loh. Jalan raya besar itu harus gang masuk lagi ke dalam. Waktu kita lewat di sini, tantemu bilang, itu si Wanto tuh di dalam. Akhirnya mereka masuk untuk tinjau, bayangin jam 11, hampir jam 11 malam. Bertamu jam segitu. Tapi pada saat ngomong begitu, saya tuh nggak punya pemikiran tentang, oh ya ini Tuhan akan kirim mereka untuk ngasih duit. Untuk ongkos saya nggak pernah berpikir situ. Kita ngobrol selesai dan pulang, om saya tuh ngomong, kalau butuh untuk buku, untuk apa, ke rumah lah. Untuk beli buku-buku apa yang diperlukan di kuliah. Terus waktu udah sampai di depan pintu, baru om saya ngomong ke tantenya, itu kasih dia duit untuk beli buku gitu. Terus tante, wah ini duit nggak cukup untuk beli buku, textbook ini mungkin cukup untuk angkot aja. Waktu saya dikasih gitu, dipegang, setelah mereka pergi baru saya ingat, ini jawaban Tuhan buat saya. Padahal saya udah tidur malam itu, udah ngorok, kemudian dibangunin. Dan itu yang terus membekas buat saya, sehingga apapun juga saya nggak pernah takut bahwa Tuhan itu akan terlambat menolong. Yang penting dari segi saya harus mempersiapkan diri saya, sedia melakukan apa yang harus saya lakukan. Itu bagian Allah, itu bagian Tuhan yang melakukan sendiri. Sehingga sampai saat ini, apapun juga yang terjadi, saya beberapa kali saya keluar dari pekerjaan tanpa dapat pekerjaan yang baru. Tetapi Tuhan selalu kasih pekerjaan terbaik buat saya. Saya nggak pernah jadi staf karyawan. Sejak saya keluar dari selesai kuliah, saya berikan waktu untuk melayani Tuhan sebagai full-time staff di Persekutuan Antar Universitas. Setelah itu saya masuk bekerja di dunia sekuler, saya langsung jadi manajer. Sementara saya nggak tahu gimana kerja di kantor itu, kerjaan sehari-hari, sehingga saya harus curi-curi bagaimana staf saya bekerja dengan pekerjaan itu. Baru saya bisa sembari menangkap itu. Karena memang tugas manajerial itu kita cuma sebagai pengambil keputusan, decision maker aja. Jadi kadang-kadang mereka bawa persoalannya, saya kasih jalan keluar. Dan ini yang juga Tuhan buktikan bahwa dengan membaca firman Tuhan, Tuhan memberikan kita dengan bertumbuh dengan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kebijaksanaan. Kita lebih bijaksana daripada orang-orang tua. Ini yang saya tuh nggak pernah merasa bagaimana jadi staff. Dan yang jadi bos saya itu adalah orang Amerika soalnya. Dan saya memang kerja selalu di perusahaan Amerika. Terakhir ini baru kerja di perusahaan Indonesia 10 tahun terakhir. Dan itu luar biasa. Padahal kalau mau dipikir,
saya nggak berbeda dengan teman-teman yang lain, tapi teman-teman yang lain mereka merangkak karirnya itu dari bawah, mulai dari jadi staff biasa dulu, baru kemudian naik supervisor segala macam. Saya langsung jadi asisten manajer di Semen Cibinong yang sekarang Semen Holcim. Itu Semen Cibinong punya Hasib Joyo Hadikusumo. Saya udah langsung jadi sana. Jadi saya lihat bagaimana Tuhan tuh memelihara kehidupan kita. Yang penting kita selesaikan bagian kita. Bagian Tuhan kita nggak perlu urusin. Walaupun waktunya tuh tinggal beberapa menit di depan. Tuhan ada tahu. Saya percaya kalau misalnya itu pun yang saya inginkan itu tidak terjadi, Tuhan punya cara lain untuk menyelesaikan masalah saya itu. Itu yang selalu saya pegang, sehingga kadang-kadang mungkin dalam urusan keluarga juga, kadang-kadang mungkin dari istri mungkin anggap saya ini kayaknya nggak pedulian, nggak apa, tetapi sebenarnya Tuhan masih hidup kok. Kalau Tuhan masih hidup, apa yang perlu kita takutkan? Yang penting kita harus benar-benar melakukan kewajiban kita. Kita nggak perlu ngatur Tuhan, Tuhan harus bantu gini. Enggak. Kita bukan mengklaim Tuhan, tapi kita tahu Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Waktu Tuhan itu memang ada, bukan waktu kita. Tetapi Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Terima kasih. Saya kira itu aja. Terima kasih. Ya, wah, puji Tuhan, bagus sekali ya Pak Dewanto. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pokoknya bagian kita yang kita sudah kerjakan, bagian Tuhan yang urus ya. Jadi semuanya tepat waktunya, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, puji Tuhan. Bu Melani mungkin mau menambahkan? Bu Wiwi nggak nambahin, Bu. Iya, Bu Melani. Silahkan, mau menambahkan. Bu Melani dia banyak nih kesaksiannya nih. Saya Bu Wiwi. Pertolongan Tuhan luar biasa nih buat Bu Melani. Nggak terdengar Melani suaranya. Nggak denger ya suaranya. Bu Melani, Bu Wiwi dulu, Bu Wiwi. Oh, Bu Wiwi. Oh, silakan. Bu Wiwi mau menambah. Iya, saya malah jadi Mau Pak. takutnya kemalaman ya. Mari Bu, saya juga sudah kangen ini suaranya Bu Wiwi. Saya malah nggak apa kelihatan Bu Wiwi tadi. Ya, mari Bu Wiwi. Aduh, Oma. Terima kasih banyak. Tapi tadi saya sudah Pak Dewanto udah cukup apa ya, udah panjang lebar. Jadi kembali ke Opa aja yang tadi mau kesaksian. Oh, Udah tadi. Belum. Bu Wiwi Minggu depan. Bu Wiwi minggu depan. Ya, Bu Wiwi minggu depan. Sekarang yang mau kesaksian Opa, terus nanti dilanjut Bu Melani ini. Ya. Jadi supaya jangan saya sudah janji tapi tidak menepati. Bapak Ibu Saudara, jadi gampangnya itu pertolongan dari atas itu harus lebih daripada pemenang. Amin. Baik yang disampaikan Pak Mario, Pak Gea, Bu Lydia, Bu Gea maupun Pak Mario, maupun Pak Dewanto, itu semua adalah pertolongan dari atas. Kalau pertolongan dari atas itu memang lebih daripada pemenang, betul. Ya, aneh. Ya, kalau cuma pemenang itu ya sudah menang gitu, tapi lebih daripada pemenang itu ya seperti itu. Ya, udah ngorok katanya tapi dibangunin dapat uangnya. Ya, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya tahun 2010 itu buat rumah saya tinggal ini tapi belum selesai. Uangnya kurang. Saya ingat saya masih punya satu aset di Tangerang yaitu di Rawakucing ya. Itu di Kelurahan Neglasari sudah berkembang menjadi Mekarsari dan Neglasari, saya di Mekarsarinya di tempat yang baru itu ya. Nah, saya beli tahun ya sudah berapa tahun ya itu waktu 2000 sebelum tahun 2000
Oh, lama tahun 1990-an lah kira-kira. Nah, tahun 2000 saya pulang ke Jogja. Tahun 99 saya pulang ke Jogja. Semua aset saya juali semua, tapi ini yang terakhir ini yang di Rawa Kucing ini saya belum bisa jual karena yang punya 5 orang. 4 orang masih di Jakarta semua, sedang yang kembali ke Jogja saya, padahal saya butuh uang. Itu aset saya pengen jual. Asetnya itu tidak bisa dijual, saudara. Ya, kenapa? Karena tidak punya jalan untuk datang ke aset itu. Dulunya saya beli itu bersama temannya teman saya yang punya kan 5 orang. Teman dari teman ini punya kuburan di situ. Berapa hektar lah, 10 hektar atau berapa kuburan. Nah, kami dikasih jalan untuk datang ke situ, ya. Nah, sebelum sampai ke tanah kami itu ada selokannya. Terus kami buat jembatan supaya masuk jembatan ini arahnya ke kuburan itu. Tapi setelah tidak pernah ketemu sama teman yang punya kuburan dan sebagainya, kuburannya penuh sekali sampai kita tidak bisa jalan ke situ. Kalau jalan kaki bisa, tapi mobil atau motor aja tidak bisa, saudara. Nah, itu saya harus jual. Jadi sekeliling atau depannya selisih selokan itu kuburan, kiri kanan belakangnya itu punyanya orang kaya, tuan tanah, namanya Sengyan. Saya tidak tahu marganya apa, tapi namanya Sengyan. Nah itu Sengyan itu dulu pernah mau beli, tapi saya tidak kasih. Nah itu mungkin kalau saya mau jual sama dia ya mungkin mesti dihargai rendah ya. Nah saudara, sementara saya butuh uang. Saya datang ke sana, Bapak Ibu saudara, di sana itu di daerah Cina Benteng. Kalau di daerah Cina Benteng itu babi berkeliaran. Ya, tersebutlah ketika itu banyak ada 2 atau 3 peternak babi berternaknya di pinggir Sungai Cisadane. Karena tanah saya itu dengan Sungai Cisadane dengan jalan jalan inspeksi itu kira-kira 50 meter, kemudian Sungai Cisadane. Nah itu kandang-kandang babi itu lebih ke hulu, itu di Kengser kalau orang Jawa bilang gitu, kalau orang Indonesia bilang daerah aliran sungai, dipakai untuk kandang babi, banyak babinya, ratusan. Nah saudara, kalau orang lain sama FPI marah, sama FPI diusir, sama FPI dimusuhi, ketakutan dan sebagainya. Kalau saya malah dibela sama FPI, saudara. Kenapa? FPI marah-marah sama yang punya peternakan babi, ditaruh di daerah aliran sungai, diusir. Kalau tidak segera pergi diobong. Ya, nah karena FPI bertindak gitu, tanah saya laku, saudara. Tanah saya laku dengan harga yang cukup tinggi, ya. Jadi tanah yang tidak ada jalan masuknya laku dengan harga tinggi. Kenapa bisa begitu? Tanpa ditawar. Orangnya sudah terpepet sekali. Ini kalau tidak segera malah mau diobong, ya. Nah, kalau makanya terus apa? Orangnya ini lihat tanah saya itu, kemudian dia bisa mikir, ini ada selokan. Selokannya diukur lebarnya. Ya, itu jaraknya dari jalan inspeksi itu 50 meter ke tanah saya itu 2,5 meter. Karena 2,5 meter bisa dilewati kol pickup, ya, pick up. Jadi kan keluar masuk untuk bawa makanan sama jual babi atau ngirim babi dan sebagainya bisa toh. Mereka berani beli. Ya, karena tidak ada tanah lagi yang lain di situ. Saudara, kalau ada juga lebih mahal lagi, ya. Yang paling murah tempat saya, tapi tempat saya itu sudah termasuk mahal, ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saya itu yang membutuhkan uang sungguh-sungguh, saudara tahu enggak? Sertifikatnya itu sudah ada, tapi sertifikatnya saya titipkan teman saya, salah satu teman pengusaha ya, jadi juga mungkin repot bagaimana. Ada tulisannya, sudah saya serahkan dia, terus dia bilang ini dulu diserahkan saya, betul enggak ya? Atau sudah berganti lagi gitu. Ya saya tidak bisa ngomong toh, akhirnya diurus. Entah gimana, saya minta tolong teman saya yang di sana itu bisa keluar, saudara.
Setelah keluar sudah selesai, sudah bayaran, baru dikasih tahu, iya sertifikatnya di tempat saya. Aduh saya, saudara, jadi tanah yang tidak ada jalannya, sertifikatnya hilang, ya, tetapi bisa laku dengan harga yang tinggi karena orangnya terpepet. Itu kalau tidak lebih daripada tidak mungkin. Ya, dan apa? Dan itu semua adalah sungguh-sungguh pertolongan yang dari atas. Jadi saya bangunan rumah saya ini bisa terselesaikan dengan baik. Ingat saudara, Pak Dewanto bisa tidak terlupakan lagi akan kasih Tuhan karena diberi uang, padahal sudah tidak ada uang, malah pemikirannya semua sudah tidak ada lagi, tidak bisa berharap lagi, tapi cuma tinggal percaya Tuhan terjadi. Ya, lebih daripada pemenang karena pertolongan dari atas. Saya jadi hanya ingat satu, sudah tanah tidak ada jalan keluar, ya, tapi bisa laku. Oh ya, tanah tidak ada jalan keluar bisa laku. Harganya bukan harga yang merendah-rendahnya, harganya cukup tinggi. Ya, sertifikatnya hilang, tetapi bisa diurus sampai ketemu, sampai terjadi. Karena lurahnya kenal sama saya, tariknya kenal sama saya, yang buat surat yang dulu ya dia, jadi dia ingat. Nah, saudara, yang ketiga apa? Aduh, sampai lupa saya. Yang keempat apa? Aduh, lupa saudara. Ini kalau 67 begitu, saudara. Apa yang ingin saya katakan? Jadi tanah yang tidak ada jalan keluarnya laku. Oh ya, luasnya itu saya beli dengan luas 4.000 meter. Karena sertifikatnya diurus baru, ternyata tambah 200 meter. 4.200 meter. Ya, jadi 4 pertolongan Tuhan. Ya, jalan keluar tidak ada, tetap bisa laku, tidak apa itu, sertifikatnya hilang, bisa ketemu, dengan sertifikat ketemu, ukurannya tambah 200 meter, ya. FPI yang biasa menjadi musuh ini malah menolong kita. Dipakai Tuhan untuk menolong saya. Haleluya. Pertolongan dari atas itu lebih daripada pemenang. Terjadi. Ya. Terima kasih. Luar biasa. Semuanya luar biasa. Oh, ini Bu Lydia sudah ada nih. Bu Lydia sudah ada. Bu Lydia mau menambah enggak dari kesaksiannya Pak Mario? Cukup, Oma. Oh, cukup. Ya, kalau gitu Mami Melani saja. Kalian mau selesai nih. Ada Pak Kawidagdo, Bu. Sekarang saya dulu aja, nanti gongnya Pak Kawidagdo. Oh iya, Pak baru gabung ya, Pak? Iya. Nggak lihat-lihat nggak ada. Udah tadi kemarin izin. Iya. Gimana Pak? Sekarang mau memberikan share-nya untuk pertolongan hari ini, hari pertolongan dari atas ini. Hari keselamatan. Mau ini Bu, share aja sedikit. Kemarin hari apa ya? Mungkin 3 hari sebelum Minggu ya, dari hari Jumat, Sabtu, apa Kamis, dari Kamis itu ngalami down, jadi som tuh sama sekali nggak dikerjain sama sekali Bu. Nah, waktu kemarin ini hari Minggu kebaktian, aku seperti dapat kekuatan baru tuh Bu, dari Pastor Jonathan, dari Pastor Obaja. Dapat kekuatan baru itu seperti kalau HP tuh lagi dicas gitu Bu. Langsung begitu beres itu malam-malam tak kerjain semua Bu, langsung itu dari jam selesai kebaktian tuh jam 7, 8, setengah 9 ya. Mungkin jam 9 aku langsung kerjain, tak kerjain semua itu beres mungkin jam 2 apa setengah 3 subuh aku langsung kirim Bu. Itu betul-betul pertolongan Tuhan dari buat aku sendiri, jadi punya kekuatan baru gitu Bu, untuk
mengerjakan kembali yang sudah terlewat SOM itu dan punya kekuatan baru untuk melayani Tuhan kembali gitu Bu. Masih Bu. Ya, ya. Rasanya sudah lemes ya Pak, nggak bisa apa-apa. Tapi kalau dari atas memberikan pertolongan, ada kekuatan yang baru ya. Terus langsung Pak Widodo dikasih kekuatan yang melebihi dari kekuatan manusia, sehingga semuanya dirampungin semua ya Pak. Selesai. Iya, luar biasa. Diberikan langsung, Tuhan memberikan hikmat, cepat sekali langsung bisa nyelesain. Puji Tuhan. Ya, sekarang Bu Melani ya, Bu Melani. Shalom semuanya. Shalom. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan dan aplikasinya. Ya, saya sadar bahwa Tuhan adalah sumber penolong dalam kesesakan dan itu sangat terbukti. Alasannya, selama ini saya merasakan kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Kalau sharingkan satu dari banyak hal itu yang saya alami seperti yang dikatakan Bapak dan Ibu semuanya banyak. Tapi yang saat ini saya alami itu seperti yang 13 tahun yang lalu saya alami saat ini. Tapi cuma ada bedanya, kalau yang 13 tahun yang lalu saya tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Itu yang saya alami. Saya selama beberapa tahun mungkin saya tidak pernah berdoa 13 tahun yang lalu, berdoanya cuma Bapak kami, doa Bapak kami saja. Bangun tidur doa Bapak kami sudah cukup itu. Sampai tidur malam itu. Tapi yang menjadi kemurahan kasih karunia Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, Tuhan selalu menolong saya. Bahkan apa yang saya belum terpikirkan sudah Tuhan sediakan. Itu yang saya alami. Dan kalau yang saat ini itu juga persis sama seperti 13 tahun yang lalu, tapi cuma bedanya sekarang ini saya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti apa yang di Yohanes 11, saya merasa bahwa ini adalah masa pemrosesan saya. Jadi seperti yang dialami di Yohanes 11 ayat 40 itu, jikalau sebagai orang Kristen kita hidupnya nyaman, aman aja, semuanya berjalan dengan lancar, Tuhan itu tidak akan pernah bisa menunjukkan kemuliaannya kepada kita. Karena semuanya sudah lancar, semuanya sudah aman. Seperti yang di Lazarus itu, jika engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaannya. Nah, itu memang saya alami. Saya merasakan itu. Dan itu memang benar, intimidasi iblis itu tidak pernah selalu menggoda saya. Jadi selalu ada seolah-olah ada ketakutan, kecemasan, tapi saya langsung kalau sudah seperti itu, saya langsung mendekatkan diri pada Tuhan. Itulah seperti firman yang minggu kemarin ini, saya betul-betul dalam keadaan yang lemah, tetapi melalui firman ini Tuhan menguatkan saya, sehingga seperti yang terjadi pada Ruth itu, menjadi setia pada Tuhan, menerapkan kasih-Nya di dalam kehidupannya dan mendekatkan diri sehingga menjadi anak kesayangannya. Itu yang saya lakukan saat ini. Sehingga kalau sudah merasa ketakutan padahal ya saya membayangkan orang lain yang lebih di bawah saya banyak, tapi kenapa saya takut gitu. Jadi saya selalu langsung saya pegang firman Tuhan. Itu yang saya alami. Jadi bedanya kalau yang dulu saya cuma doa Bapa kami, tetapi kalau yang sekarang benar-benar saya mendekatkan diri pada Tuhan supaya saya menjadi anak kesayangannya Tuhan dan setia pada Tuhan sampai pada akhirnya nanti. Itu kesaksian saya, Bu. Terima kasih Tuhan Yesus. Iya. Luar biasa ya. Yang jelas Ibu Melani 13 tahun yang lalu sama Ibu Melani yang sekarang ini ya tetap berbeda, tidak sama. Karena sekarang
Ibu Melani ini dikasih Tuhan lebih, ya kan? Lebih dari yang dulu. Ya, saya percaya dan sekarang Ibu Melani sudah menjadi anak kesayangan daripada Tuhan karena pertolongan Tuhan sudah nyata dan hadir di dalam kehidupannya. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini luar biasa sekali, Bapak Ibu. Saya senang sekali karena semuanya betul-betul menge-sharekan bahwa pertolongan Tuhan itu ada buat kita semua. Jadi pengiringan kita, pengikutan kita kepada Tuhan itu adalah tidak sia-sia ya, tapi terbukti bahwa Tuhan itu menyertai kita semua. Malam hari ini Bapak Ibu saya ingin menyampaikan sedikit bahwa untuk Komsel Great Miracle ya Bapak Ibu yang kemarin itu memang lagi dalam masa keadaan yang lagi goyah ya. Dari tadi Bu Melani juga bercerita bahwa Bu Melani sebagai seorang ibu, tetapi dia juga harus menjadi kepala keluarga dan dengan keadaan yang terjadi, Ibu Melani merasa bahwa kemarin itu ada goncangan di dalam keluarganya. Sehingga untuk jabatan KKS-nya kemarin kan sebentar dilimpahkan kepada Pak Mario ya. Terus Pak Mario juga ada sesuatu yang mana Pak Mario mengalami kondisi sakitnya yang harus perlu diseriusi ya untuk penyembuhannya. Maka Great Miracle kemarin agak bingung karena KKS-nya lagi nggak ada yang bisa memimpin ya. Kembali ke saya kemarin ke Pak Bagiono untuk sementara dipimpin ya. Tetapi puji Tuhan dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa, pergumulan yang sudah dilakukan kami semua, terutama untuk Komsel Great Miracle yang mencintai Mami KKS-nya. Nah, Mami KKS-nya ternyata sudah disentuh hatinya oleh Tuhan ya, dan Tuhan berbicara, maka kita perlu bersorak-sorai pada kesempatan malam hari ini bahwa Ibu Melani sekarang kembali saya untuk memimpin Komsel Great Miracle ini. Jadi KKS-nya tetap Ibu Melani ya. Natalan. Jadi ini adalah sorak-sorai ya buat kita semua bahwa Ibu Melani sekarang sudah bersedia siap untuk melakukan tugas. Ya. Ibu Melani sudah siap untuk melakukan tugasnya kembali sebagai KKS di Great Miracle. Jadi untuk seterusnya Komsel Great Miracle nanti akan terus dipimpin oleh Ibu Melani ya. Untuk itu saya percaya Ibu Melani dengan pertolongan yang dari atas ini, maka Ibu Melani akan sanggup dan akan bersedia untuk melaksanakan tugas pelayanan penggembalaan Komsel Great Miracle yang luar biasa. Loh, sampai di pagi ya sende-sende karo. Karena saya supaya kelihatan ya. Melani sudah KKS kami lagi menjadi ibu rohani kami. Jadi saya sekarang bersandar kepada istri saya gini. Karena senang hati kami gitu loh. Ini Opa juga kepengen sende-sende nih sekarang. Pak Mario juga sende-sende sama Bu Lydia. Ayo Pak Dia sende-sende sama Bu Bibi. Pak Dewanto. Pak Dewanto ya, Pak Dewanto ayo. Sende-sende sama Bu Bibi. Mana enggak lihat saya, enggak lihat. Kejauhan. Yang satu pendek, yang satu tinggi soalnya. Pak Widada sekarang sudah tahu ya. Kami Melani. Untuk KKS-nya adalah
Melani, Ibu Melani. ya untuk selanjutnya Oke, ya Bu. kembali ke posisi yang lama ya seperti itu Amin. ya. Tetapi dengan catatan Bapak Ibu untuk apa namanya untuk ke depannya nanti tetap nanti terus ada yang mendukung ya, misalkan seperti yang Pak Mario lakukan untuk melaksanakan ini, membuat link dan sebagainya, itu tetap ya dulu ya Pak Mario, untuk nanti ke depannya Bu Melani juga tetap harus dibantu segalanya. Saya percaya ini nanti untuk persiapan Natal mungkin bisa dilakukan, meskipun nanti gimana acaranya. Yang jelas mungkin untuk Natal bersama-sama enggak ya. Jadi Natalannya mungkin bisa dilakukan per kelompok sel masing-masing saja. Bersama-sama itu maksudnya di jajaran. Ya, di jajaran seperti yang dulu itu kita belum berani untuk merencanakan ya, karena kondisinya yang masih belum menentu ya, memungkinkan. Jadi kita nanti komselnya masing-masing merayakan Natalnya ya. Itu bisa direncanakan, nanti dicari hari-harinya untuk dibicarakan bersama. Begitu ya Ibu Melani. Ya, Bu. Siap toh sekarang kan? Saya juga minta dukungan dan bantuan dari Bapak Ibu semuanya. Ya, jelas lah. Ya. Coba dengerin Bapak Ibu semua bilang gimana? Siap, siap. Siap semuanya. Untuk membantu Bu Melani, ya. Jadi dari kami secara pribadi pun, Bu Melani, ibaratnya kami sudah bicarakan Pak Mario kemarin, ibaratnya untuk memimpin komsel itu tidak dibebankan kepada Bu Melani semua. Kalau Bu Melani juga agak ada sibuk, tapi Bu Melani tetap ikut. Bisa kami memimpin gantian dengan Pak Mario. Ya, kami jadi meringankan beban Bu Melani, ya. Nah, kami siap. Pak Mario gimana? Pak Mario siap, Pak Mario? Iya, nanti kan kita ngikut model komsel Efraim ya. Ya. Jadi nanti seperti model Efraim saja, betul Pak Mario. Untuk memimpin pujian nanti bisa bergantian, yang mengbawakan share juga bergantian. Nah, sebab itu hari ini tadi kan Ibu Melani yang memimpin pujian. Bu Melani bisa menunjuk kepada siapa yang mau memimpin pujian. Nah, nanti Pak Mario juga tadi yang memimpin share toh, Pak Mario bisa menunjuk kepada siapa yang nanti besok bertugas di Senin depan. Ya. Sekarang saja boleh ditunjuk supaya semua sama. Saya menunjuk Pak Kawidagdo ini, Bu. Siap ya Pak Kawi, besok memimpin pujian ya. Gitarnya keluarin Pak. Kan suka main musik, dengan musiknya boleh Pak. Tahu biasa main musik tapi belum pernah jadi WL loh, Bu. Semua belajar Pak, belajar semua saya. Nah, pembelajaran untuk menjadi WL segalanya itu di tempat komsel ini Pak, wadahnya. Ya, jadi Bapak nggak usah takut. Kalau salah atau nggak ada yang mengetertawakan. Malah kita semua malah sama-sama belajar. Nggak ada yang semuanya terus bisa, nggak ada. Semuanya ya belajar di kelompok sel, ya. Ya, Bu. Siap ya Pak, cuma pimpin aja pujian 2 lagu aja boleh ya. Yang Pak Widodo bisa nyanyi saja, yang bisa nyanyiannya yang bisa. Ya, nanti minta semua bantuan Pak Mario aja. Gimana? Minta bantu Pak Mario buat pilih lagu mungkin. Oh ya. Oh, boleh. Bisa ya Pak Mario. Nanti dipilihin lagunya lagu yang dipilihkan, nanti dikomunikasikan dulu ke Pak Widodo ya Pak Mario, supaya Pak Widodo tahu lagunya judulnya apa, bisa dipelajari dulu, dilatih dulu gitu ya Pak. Oke ya Pak. Kasih aja yang lagu yang mudah-mudah aja Pak Mario biar gampang dihafalnya. Ya.
Ya, nanti Ya. bisa dikomunikasikan dulu sama Pak Mario ke Pak Widodo lagu apa. Nanti Pak Widodo sebelum hari Senin bisa melatih dulu di rumah, nyanyi-nyanyi sendiri di rumah gitu, Pak ya. Kita Lagu di enggak, ini Bu, lagu di GBIKA udah banyak tahu. Saya kemarin udah banyak mempelajari lagu-lagunya kok, Bu. Oh, oke, Ya, malah lebih boleh. bagus. Yes. Ya, boleh. Nanti yang bikin skripnya itu nanti Pak Mario ya, Pak Mario seperti biasa ya. Saya percaya minggu depan semuanya bergabung lagi, Pak Widodo, Mbak Bu Wiwi, Pak Gea, Bu Gea, Pak Mario, Bu Pasti. Lydia sudah selesai belum besok? Masih ada tugas itu Ini, apa? Konselor. Kalau konselor tuh udah 2 minggu, udah 2 Senin lagi istirahat dulu Oma, jadi masih nunggu untuk ujian tapi belum tahu ujiannya kapan gitu. Oh gitu, ya oke, nggak apa-apa. Nanti kalau memang lagi ada tugas yang perlu ya nggak apa-apa, tapi besok tetap bisa hadir semua ya. Jadi kita semua mendukung Pak Widodo. Kita nanti akan bersama-sama bersukacita memuji-muji Tuhan ya. Saya percaya. Pak Mario milih siapa itu Bu? Pak Marionya. Oh iya Pak Mario belum. Ya. Ya, saya dengan hormat memilih Pak Dewanto. Oh ya, Pak Dewanto. Bu Wiwi, Pak Dewanto. Oh, Bu Wiwi. Pak Dewanto iya. dan Bu Wiwi ya. Siap ya. Pak Dewanto aja, Mami. Oma, Pak Dewanto. Pak Pak Dewanto ya. Iya. Pak Dewanto untuk Senin depan ya. Nanti untuk tugas pimpin share ya Pak. Siap, Oma. Iya, sip. Nah, sudah ya, seperti itu ya nanti caranya. Jadi seperti Ibrahim. Jadi nanti kita semua yang sudah memimpin, baik share maupun pujian, boleh menunjuk di temannya untuk tugas di minggu yang akan datang. Ya. Sip. Kalau ini nanti mungkin hari Rebo ini, Komsel Efraim itu akan menambah. Jadi kita akan melengkapi seperti pelajaran yang ada di SOM untuk Komsel itu kita akan adakan icebreaker. Jadi kalau mereka sudah mau siap icebreaker juga boleh. Tapi untuk minggu ini Komsel Efraim sudah mulai ada icebreaker. Ya, jadi nanti supaya agak ini suasananya bisa lebih akrab ya seperti itu. Tapi sebetulnya saya kalau melihat ini Komsel Grid mereka itu sudah akrab, tapi kalau ada permainannya akan lebih akrab ya seperti itu. Karena permainan itu menambah satu sama lainnya saling lebih mengenal seperti itu ya. Nggak apa-apa, nanti dimulai Senin depan juga boleh, apa Senin berikutnya juga boleh. Kalau ada yang mau, ya udah saya aja, misalkan, oh Bu Lydia saja yang sudah punya permainan untuk icebreaker, ya monggo saja nanti hari Senin boleh ya. Disisipkan di antara pujian. Biasanya kan kalau pelajarannya itu kan sembah puji, terus icebreaker, terus lagi share ya. Seperti itu kan kalau pelajaran di SOM. Ya, kita mau mempraktekkan seperti itu ya. Oke, itu saja. Sepertinya malam hari ini kita sudah cukup pertemuan kita malam hari ini dan nanti kita akan ketemu lagi di Senin yang akan datang ya, tanggal 15 mau ya. Tanya Oma. Mau menambahkan? Iya, boleh, silakan. Iya, jadi untuk yang sebulan lalu kan kita pernah kesepakatan ada 1 kali komsel gabungan per bulan di tiap akhir bulan itu. Jadi kalau ini dari Pak Gea juga setuju, berarti kita kesepakatannya jatuh di hari Senin aja, komsel gabungannya tiap akhir bulan. Jadi bertepatan dengan hari komselnya Great Miracle juga. Jadi
ya biar semuanya jadi satu hari Senin gitu. Tapi 1 kali 1 bulan aja sih di akhir bulan. Nanti bisa ditentukan aja Pak mau minggu keberapa gitu. Akhir bulan. Oh akhir ya, minggu terakhir ya. Oke. Ya, oke semuanya setuju ya Pak Gia? Setuju mau Pak. Ya, oke. Oma saya nambahin sedikit. Kalau begitu nanti nganu Pak, untuk komsel gabungan itu bisa, karena bersama kan nanti bisa diatur ya untuk yang memimpin pujian, yang memimpin share itu nanti bisa bergilir ke antar komsel atau gimana, nanti terserah aja. Cuma nanti kalau misalnya sudah komsel gabungan itu ya berarti misalnya kan kayak komsel saya hari Jumat, nah itu nggak ada, jadi semua digabung hari Senin. Ya, ya betul. Tapi yang bertugas maksudnya Pak? Iya, Oma. Nanti kita koordinasikan. Ya, dikoordinasikan. Oke, ya. Ini Bunda mau nambah dulu. Ya. Nambah apa? Sudah ya. Kalau gitu malam hari ini minta Bu Melani ya yang menutup ya. Tadi yang membuka, sekarang yang menutup sekalian Bu Melani. Itu Bu Lydia mau tambah itu Bu. Mau nambahin apa? Oh gimana? Silakan Pak Gia. Bu Lydia. Oh Bu Lydia. Oh. Sorry. Oh ya, saya cuma mau nambahin Oma dan semuanya. Selamat datang Mami Melani di rumah kembali. Selamat datang kembali di rumah. Mami mau minum apa? Enggak, Mami bercanda. Kami siap menyediakan. Kamu punya apa? Disuguhi dong. Waduh. Ya, sudah itu saja. Terima kasih. Lydia. Sudah Bu Melani, anak-anak Edo senang. Saya mau membantu Bu Melani kelapa muda. Boleh direncanakan kalau mau onset. Nanti kalau onset juga bisa digabung dengan Zoom Pak Mario kalau mau onset. Iya, Oma. Ya. Di mana kita? Jadi Pak Widagdo juga masih bisa ikut. Jadi meskipun belum di Jogja, sudah bisa ikut juga. Iya. Ya. Ya, nanti minggu depan ini gimana? Karena sudah Bu Melani sudah menjadi KKS grade mereka, ya ibaratnya siapa yang bersedia ibaratnya, ayo kita rame-rame di rumah BPK Tambarlihe. Kita bikin syukuran. Itu mau ke Tambarlihe? Boleh, kalau setuju semua. Gimana? Ya, tinggal kita nanti anggota-anggota komsel mereka nanti kita bicarakan. Ya. Ya, nanti dirembuk ya, dikoordinasi di grup ya. Dikoordinasikan di grup aja. Ya, oke. Silahkan Bu Melani ditutup untuk komsel Great Miracle malam hari ini. Kalau ada yang kurang, tolong ditambahi dan doa berkat ya Pak. Oh ya, ini nanti Pak Bagiono yang doa berkat semuanya. Oh ya, ini malam tadi Bu Joyce kan memberikan WhatsApp ini. Dia itu persiapan besok itu mau ke Jawa Barat. Jadi dia tidak bisa mengikuti komsel malam ini, tapi dia minta didukung doa ya. Jadi nanti didoakan Ibu Joyce dengan keluarga besok mau ke Depok, Jawa Barat. Ya, ini minta didoakan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, karena kami sudah berkomsel, kami sudah beribadah, memuji, menyembah, dan menangkap rema-rema daripada-Mu Bapa. Dan kami saling membagi, kami saling menguatkan, kami semua Tuhan, sehingga iman kami, roh kami dibangkitkan kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan apapun yang sedang kami hadapi saat ini, baik masalah kesehatan, baik masalah keuangan, pekerjaan,
maupun perjodohan anak-anak kami Bapa, maupun studi sekolah anak cucu kami Bapa, apapun pergumulan yang kami hadapi Tuhan, kami percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber pertolongan. Pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat, semuanya tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya perlindungan penyertaan-Mu itu nyata atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan semuanya ini Bapa, baik untuk Pak Bagiono, Bu Bagiono, untuk Pak Gia, Bu Gia, Pak Mario, Bu Lydia, Pak Widakdo, Pak Dewanto, Bu Wiwi. Biarkanlah Tuhan, Engkau sendiri ya Tuhan yang memberkati dan memberikan jalan keluar bagi kami semua. Apapun Tuhan, kami percaya ini adalah hari penyelamatanmu, hari perkenanan-Mu terjadi atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk Bu Joyce, Pak Iwan, dan anaknya yang akan dalam perjalanan menuju ke Jawa Barat. Biarlah Tuhan, Engkau bungkus tutup dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga perjalanan Engkau lancarkan hingga tiba di Jawa Barat dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, karena Engkau yang menyertai memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Engkaulah Tuhan, sumber pertolongan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini. Haleluya. Amin. Kami berdoa Tuhan juga teman-teman yang lain yang biasa bersama atau yang pernah bersama tapi karena satu lain hal mereka tidak bisa bersama dengan kami doakan pada kesempatan mendatang bisa bersama-sama kami kembali belajar cinta kasih daripada Tuhan, mendapatkan pertolongan dari atas. Terima kasih Tuhan. Mari kita aminkan doa berkat ini. Diberkatilah rumah tangga, keluarga, pernikahan kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Diberkatilah studi anak-anak kita, belajar bekerjanya, perjodohan dari anak kita, bahkan juga usaha pekerjaan kita, keuangan kita oleh Tuhan Yesus. Amin. Diberkatilah kesehatan, perlindungan di masa COVID ini, maupun juga masa depan yang gilang gemilang oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Diberkatilah pengenalan, pertumbuhan rohani, pelayanan kami oleh Tuhan Yesus. Amin. Apa yang kami kerjakan, kami lakukan bersama dengan Roh Kudus dibuat oleh Tuhan berhasil, beruntung, bahkan lebih daripada pemenang oleh sebab pertolongan yang dari atas. Terima kasih Tuhan. Mari kita berpisah dengan membawa anugerah yang agung dari Allah Bapa, cinta kasih yang ajaib dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis bersama dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Doa, permohonan, ucapan syukur kami naikkan kepada Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kami percaya kami sekarang sudah menerimanya. Yang percaya sama-sama kita katakan Amin. Terima kasih Pak, Bu, Dewanto. Great miracle. Betul-betul miracle. ajaib. Pak Widakdo, Pak Sampai Mario. ketemu ya hari Senin lagi ya, kita ketemu. Ya, Tuhan. Semuanya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.